Oke guys, selamat pagi. Berjumpa lagi di channel YouTube saya bersama dengan saya Rudi. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di channel YouTube saya, selamat datang di channel saya. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai Brazilian Jiu-Jitsu dan mengenai serba-serbinya. Perkenalkan, nama saya Rudi Suryajaya. Saya adalah seorang praktisi Brazilian Jiu-Jitsu yang sudah belajar sejak tahun 2009. Dan saat ini saya mempunyai klub saya bernama dengan Shaka BJJ Academy di kota Surabaya. Dan sepanjang saya membuka kelas dari tahun 2016 sampai hari ini. Hari ini kelas saya lagi tutup ya, karena pandemi COVID yang nggak selesai dan peningkatan COVID yang luar biasa di kota Surabaya. Akhirnya kita stop dulu aktivitas di kelas. Dan sepanjang kelas saya belum buka ini, saya berbincang-bincang dengan beberapa orang. Ada dari teman, ada yang dari murid saya juga, yang mereka bertanya-tanya kurang lebih seperti ini. Pengajar bela diri itu kesusahannya apa? Saat Koko mengajar BJJ ini pernah nggak mengalami kesusahan-kesusahan saat mengajar BJJ? Personally buat saya tidak banyak kesulitan saat saya mengajar BJJ. Why? Karena ini buat saya ini ada sesuatu yang saya menjadi passion buat saya. Ini sesuatu yang menurut saya pribadi sesuatu yang sangat menyenangkan untuk saya lakukan. Tidak ada paksaan, tidak ada target harus seperti ini. I'm doing it pure because I enjoy it. Anda datang ke kelas saya, muridnya cuma satu orang pun juga I'm fine. I'm having fun with them. Oke. Mau muridnya datang 15 orang ya, that's more fun. Lebih banyak orang ya, more people, more fun. Buat saya seperti itu. That's it. Jadi kalau ada orang berpikir bahwa yang ada BJJ itu untuk mencari keuntungan, pure mencari keuntungan, no, definitely no. Ada yang datang di kelas saya, Anda tahu, saya datang 1 orang, 2 orang, 3 orang, atau 15 orang, itu that's same. I do it because I love it. Oke? Nah, tapi ada beberapa hal yang sebetulnya menjadi kesulitan bagi saya saat saya mengajarkan Brazilian Jiu-Jitsu. Yang pertama, yang sulit buat saya adalah saya harus mengatur schedule saya. Why? Karena saya adalah orang yang juga mempunyai pekerjaan lain. Saya full time satu pekerjaan yang lain di luar saya mengajar Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi saya harus mengatur jam kerja saya menyesuaikan dengan jam saya mengajar di kelas Brazilian Jiu-Jitsu. Dan untungnya saya kadang-kadang saya nggak bisa, ada murid saya yang bisa menggantikan dulu. Jadi saya mungkin terlambat 30 menit, let's say ya. Itu terkadang itu bisa terjadi. Oke, karena saya harus menyesuaikan dengan jam kerja saya. Saya harus menemui klien, mungkin ada yang harus saya kerjakan di sini, di situ, dan itu yang membuat saya terlambat datang ke kelas Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi masalah time kita harus menyesuaikan dengan ya kehidupan kita. Apalagi kalau Anda punya keluarga, seorang pengajar yang punya keluarga, tentunya Anda harus menyesuaikan dengan keluarga. Mungkin ada acara keluarga yang harus Anda hadiri, pada Anda punya jadwal untuk mengajar di kelas, ya itu sesuatu hal yang harus dikompromikan. Kalau Anda belum pernah mengajar kelas bela diri atau kelas Brazilian Jiu-Jitsu, Anda mungkin belum pernah berpikir seperti itu. Anda datang aja, pokoknya datang kan pada ada gurunya. Dan terkadang kita tidak memikirkan bahwa seorang guru kadang juga punya kehidupan di luar dia mengajar ya. Kalau bagi saya kadang masalahnya di situ. Kita harus atur waktu saya supaya matching antara pekerjaan, keluarga, dan juga jadwal saya untuk melatih. That's a small problem. That's life. Nothing is perfect. Nggak ada kehidupan yang semuanya berjalan sesuai yang kita mau. Pasti ada plus, ada minus, tetapi kita bisa mengaturnya dengan maksimal. Itu masalah yang kadang yang saya temui, masalah yang pertama. Masalah yang kedua yang sering saya hadapi adalah di dalam kelas ini kita ada berbagai macam karakter orang yang saya harus menghadapi A, B, C, yang saya harus memikirkan bagaimana saya dengan orang ini, bagaimana dengan orang ini, bagaimana dengan orang ini. Setiap orang itu punya karakteristik yang berbeda, punya tujuan. Bahkan orang, kalau Anda punya murid let's say 10 orang atau lebih, 10 orang ini tentu punya personality yang berbeda, punya tujuan untuk ikut di kelas BJJ yang berbeda. Jadi nggak semua orang itu sama. Ada orang yang datang tujuannya untuk have fun, ada yang datang tujuannya untuk mereka mau olahraga supaya badannya fit, ada yang tujuannya saya mau untuk self defense, ada lagi yang tujuannya saya mau fight ya. Different story kan.
Ya, jadi saya harus menyeimbangkan antara orang A, B, C, D dan sampai Z itu semua punya kepentingan, semua punya tujuan. Saya harus bisa membuat mereka enjoy dan mereka mendapatkan manfaat dari kelas yang saya buka. Dan itu berarti saya harus memikirkan kepentingan A, B, C sampai Z itu tadi. Itu satu PL tersendiri bagi seorang yang mengajar BJJ. Oke. Kenapa ya? Karena kita harus membuatkan satu kurikulum, membuatkan satu urutan pengajaran, bagaimana cara menyampaikan, bagaimana fokusnya saat mereka belajar, itu tentunya akan berbeda-beda walaupun garis besar generalnya adalah sama, tetapi pendekatan ke masing-masing orang, cara mengajarkannya pun juga berbeda. Oke. Kadang ada yang orang yang cuma lihat sekali pelajaran, dilihat sekali langsung nangkep, that's it, perfect. Oke, ada orang yang kita harus tunjukkan sampai berkali-kali ditunjukkan tekniknya juga belum bisa-bisa. Itu satu PR buat kita. Kita nggak bisa berkata, itu nggak bisa berarti lu nggak berbakat. No, that's it. Persoalannya bukan masalah berbakat atau nggak berbakat, tapi bagaimana kita sebagai seorang pengajar bisa memberikan teknik itu sampai orang itu bisa mengerti. Harusnya BJJ ini bisa dikuasai oleh semua orang. Oke. Jadi kalau Anda nggak ada hambatan yang sampai seperti itu, semestinya Anda bisa belajar Brazilian Jiu-Jitsu dengan baik. Tetapi memang cara penangkapan setiap orang, kemampuan menangkap materi dari semua orang itu pasti akan berbeda-beda. That's it. Itu menurut saya seperti itu. Itu adalah tugas dari pengajar. Oke. Itu persoalan yang sering kali saya hadapi saat saya mengajar di Brazilian Jiu-Jitsu. But that's not the most hard. Itu bukan hal yang paling sulit sebetulnya, tapi sebetulnya itu bukan hal yang paling sulit yang saya hadapi saat saya mengajar Brazilian Jiu-Jitsu. Oke, karena itu masalah teknis. Hal-hal tadi itu masalah teknis. Sebetulnya buat saya hal yang paling berat saat saya mengajar Brazilian Jiu-Jitsu adalah saat saya harus say goodbye kepada murid saya. That's it. Kalau Anda sudah mengalami hal, Anda mengajar, Anda itu mempunyai satu connection sebetulnya dengan murid Anda. Dengan orang yang Anda ajar, orang yang ikut di kelas Anda punya satu connection. Dan that's it, life. Bahwa people come, people go. Itu ada orang datang ke tempat kita, belajar di tempat kita 6 bulan, setahun, ada yang lebih. Ada yang terus ikut di tempat kita sampai terus, yes ada. Ada juga yang ikut setahun kemudian mereka tidak latihan lagi. Mereka entah berhenti karena masalah keluarga, mungkin pindah kota, pekerjaannya pindah atau sebagainya, dan kita tidak ketemu lagi dengan mereka. Itu buat saya adalah satu hal yang berat sebetulnya. Jadi saya orangnya nggak terlalu sentimental yang gimana, tetapi buat saya biasanya ketemu dengan orang ini, kemudian saya tidak ketemu dengan orang ini lagi. Itu menurut saya satu hal yang ya cukup menyedihkan, cukup sentimental. Jadi itu personally buat saya. Jadi kalau ada orang yang berlatih, ada orang yang datang ke tempat kita bertemu setiap minggu, ketemu, kemudian kita lama nggak ketemu, kita kena sesuatu hal kita nggak bisa ketemu lagi, itu menurut saya sesuatu hal yang berat buat saya. Jadi itu tidak menyenangkan ya. Jadi ya itu, kalau buat saya orang yang datang di kelas kita bertemu setiap hari itu sedikit banyak itu akan kita mempunyai satu connection dengan orang itu. Dan ya, cuma kita harus menyadari bahwa that's life goes on. Tidak semua orang itu bisa akan stay forever, tidak ada. Pasti ada orang yang datang, ada orang yang pergi. But at least we have good connection with them, itu good. Jadi ada banyak sekali murid-murid saya yang datang ke sini berlatih. Dari SMP, SMA mereka berlatih, kemudian saat kuliah mereka pindah ke luar negeri. Ada juga yang mereka datang di sini berlatih setahun, kemudian ternyata sorry aku sekarang pindah kerjaan, aku harus pindah ke luar kota. Ada yang keluar pulau, ada juga yang pindah ke luar negeri. That's it. Ya, orang itu akan datang terus silih berganti terus dan sebagainya. Tapi that's it. Semua orang itu yang Anda temui
make sure bahwa kita mempunyai satu image yang baik terhadap mereka, dan saya yakin mereka juga punya image yang baik terhadap kita, dan that's it. But ya seperti itu, memang buat saya itu adalah hal yang berat karena saya tidak bisa bertemu lagi dengan teman-teman saya, tidak bisa berlatih lagi bersama-sama. Itu yang saya rasakan. Jadi that's it. Di luar itu berlatih Brazilian Jiu-Jitsu is fun, it's totally fun. Oke? Jadi kalau Anda berlatih itu karena Anda memang suka, karena memang Anda senang, itu tidak menjadi masalah. Karena Anda tidak ada satu paksaan, tidak ada satu tekanan. Anda just purely training because you are in love with what you train. Itu menurut saya satu hal yang sangat penting bagi kita yang belajar di Brazilian Jiu-Jitsu. Di banyak orang yang bertanya, kamu ini latihan tiap hari, badanmu enggak capek? Capek. Tapi itu memberikan satu happy feeling buat saya. Saya latihan tiap hari, pernah enggak sampai injury? Pernah. Kapok? No. Saya ada injury, small injury ya. Saya istirahat, resting, sembuh, saya kembali latihan lagi dengan teman-teman lagi. Saya kembali mengajar. Meskipun ada injury, small injury ya, happening, but saya keep on training. Oke? Dan itu sebetulnya yang akan membedakan, akan ada seorang yang bisa cepat maju atau tidak cepat maju, itu based on that. Kalau Anda in love, Anda suka, benar-benar Anda mencintai apa yang Anda pelajari, itu Anda akan cepat sekali untuk berkembang, Anda cepat maju dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada paksaan, tidak ada tekanan. Anda belajar, Anda berlatih karena Anda benar-benar suka dengan apa yang Anda latih. Itu 3 hal yang berat dalam mengajar Brazilian Jiu-Jitsu menurut saya. Oke? Tapi di luar itu ya, everything is good, everything is fun, everything is cool. Oke? Jadi seperti pada kondisi saat ini kita sedang lockdown seperti ini, kita tidak bisa berlatih karena kondisi, karena COVID yang sedang tinggi dan sebagainya. Saya pernah ngobrol dengan beberapa murid saya beberapa waktu yang lalu bahwa kalau Anda punya kesempatan untuk berlatih, berlatihlah secara maksimal. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kapan suatu saat mungkin kita tidak bisa latihan. Dan ini saya sudah sempat ngobrol hal ini berkali-kali, bahkan sebelum ada yang namanya COVID. Oke, banyak orang yang kadang meremehkan waktu, kadang-kadang merasa bahwa hari ini latihan, besok paling ya besok nggak latihan nggak apa-apa lah, besok masih bisa latihan. Itu yang dulu saya rasakan saat saya mengajar. Ada yang mau datang nggak datang. Dan saya ngobrol dengan mereka bahwa kalau Anda masih punya kesempatan, Anda bisa latihan, datanglah latihan. Kenapa? Suatu saat mungkin Anda akan kepingin latihan dan nggak bisa latihan. Dan ternyata kejadian saat ini. Saat ini banyak murid saya yang tanya kapan bisa latihan ya. Cuman karena kondisi saat ini menurut saya belum waktunya untuk kita buka lagi karena kondisi resiko masih sangat tinggi. Oke. Tapi kalau nanti suatu saat kita punya kesempatan untuk bisa latihan Brazilian Jiu-Jitsu lagi, bisa berkumpul lagi, bisa latihan bersama lagi, manfaatkan waktu yang Anda punya itu dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita tidak bisa berlatih bersama-sama lagi. Ya, semoga kita segera bisa kembali berlatih bersama-sama. Semoga kelas BJJ bisa buka lagi setelah PPKM ini selesai. Semoga COVID juga cepat menurun. Semoga orang-orang cepat vaksin. Ya, jadi kondisi bisa lebih baik dan sebagainya. Oke? Sementara itu, tetap berlatih di rumah, tetap jaga kesehatan. And see you on the mat. Terus.